Sebenarnya ini adalah sebuah pertanyaan yang jawabannya menurut gue tidak bisa saklek sama persis in details untuk semua orang. Karena kalau kita tadi kan pertanyaannya bagaimana cara membuat resolusi tahun baru yang baik dan bagaimana agar mengeksekusi itu bisa konsisten gitu kan. Nah, yang pertama dulu bagian pertamanya, bagaimana cara membuat resolusi yang baik. By the way, gue juga perlu menyampaikan ini pendapat gue. Sebetulnya nggak harus nunggu tahun baru juga kan. Tahun baru itu kan hanya simbol. Kita menggunakan simbol itu sebagai momentum. And that is fine, bahkan itu bagus. Tetapi sebetulnya gue yakin kita semua pernah tanpa harus nunggu ada simbol tahun baru misalnya, kita membuat sebuah resolusi karena kita ada kebutuhan di situ. Misalnya contoh, kita periksa kesehatan atau kita habis sakit, terus kita ketahui bahwa kalau kamu nggak mengubah pola makan kamu atau kalau kamu nggak mulai olahraga, terus dokter bilang nanti dampaknya akan bisa begini. Nah, karena kamu punya kekhawatiran sama yang disampaikan sama dokter atau kekhawatiran akan dampak negatif kalau kamu nggak mengubah pola hidup itu, akhirnya kita jadi punya keinginan yang kuat, punya niat, kemudian kita follow up dengan baik. Kenapa? Karena ada niat yang kuat, ada kebutuhan tadi, gitu kan. Dan dalam hal itu, contoh tadi, momentumnya adalah apa kata dokter atau hasil periksa kesehatan dan seterusnya. Nah, jadi itu semua adalah simbol. Tahun baru juga simbol yang kita bisa gunakan sebagai momentum. Ini pendapat gue secara umum. Ya, jadi tentunya nggak harus tunggu tahun baru, tapi karena ini video ini kan dipublish dalam rangka ini menuju tahun baru ini kan, atau baru tahun baru. Ya. Jadi, tapi kan saya nggak tahu nih, gue nggak tahu lu nonton video ini kapan. Siapa tahu lo nonton video ini di pertengahan tahun. So feel free gunakan momentum tuh apa dulu, bisa aja gunakan instead of 1 Januari gitu misalnya. Bisa menggunakan 16 Maret. Ya karena lu pengen aja kan, boleh kan. Gak harus 1 Januari atau gak harus tanggal-tanggal tertentu, bebas. Atau gak harus ulang tahun kita dan seterusnya. Nah jadi kembali ke tadi. Membuat resolusi dulu sebelum kita bicara soal mengeksekusinya. Membuat resolusi yang baik itu gimana? Menurut gue ini jawabannya sangat subjektif. Tapi kalau seandainya gue buat standar umumnya gitu ya, akan semakin baik si resolusi itu jika kita semakin mengenal diri kita. Jadi kalau kita tuh masih belum mengenal siapa diri kita, apa tujuan kita tuh orang yang seperti apa saat ini, kita tuh potensi kita tuh apa. Jadi siapa kita saat ini orang seperti apa, tapi potensi kita itu sebetulnya lebih besar seperti apa potensi kita, dan kita melihat gap di situ. Kalau semakin kita mengenal diri kita, kekuatan-kekuatan kita, aspirasi-aspirasi kita, tujuan kita, kebutuhan-kebutuhan kita, apa yang perlu kita improve gitu. Kalau kita nggak mengenal itu, ya akan sulit untuk membuat resolusi yang betul-betul tepat untuk kita gitu. Akhirnya kecenderungannya resolusi yang kita buat hanya mengikuti orang pada umumnya, tapi yang dibuat orang pada umum belum tentu itu apa yang kita butuhkan, belum tentu itu yang tepat untuk kita. Ya, makanya jadi resolusi yang baiknya seperti apa, isinya subjektif, gue nggak tahu yang bagus seperti apa. Misalnya kayak tadi orang yang misalnya dia secara kesehatan dia menurun dan dia tahu dia perlu misalnya disarankan oleh dokter untuk jalan 1 kilo per hari gitu misalnya, atau 500 atau setengah kilo per hari misalnya jalan gitu, atau sekian langkah per hari misalnya. Nah karena itu untuk dia itu bisa jadi resolusi yang bagus gitu, karena sesuai dengan apa yang dia butuhkan untuk kebaikan dia. Orang lain nggak harus kan punya resolusi seperti itu, atau karena dia menyadari
kemampuan dia dalam bercerita dan dalam menulis gitu. Dan dia selama ini ikut kelas penulis, kemudian dia punya misi tertentu yang ingin dia sampaikan lewat sebuah cerita. Dia punya pesan tertentu yang ingin dia sampaikan lewat sebuah cerita. Terus kemudian dia membuat resolusi ingin menulis dan menerbitkan sebuah buku misalnya. Itu bagus. Tapi bagus itu bukan karena soal menerbitkan bukunya, tapi karena itu sejalan dengan siapa dia dan apa yang menjadi aspirasi dan apa yang menjadi misinya dia. Itu yang membuat resolusinya menjadi tepat gitu. Makanya gue bilang semakin kita mengenal diri kita, insya Allah itu akan membantu kita untuk membuat resolusi dengan lebih jelas, lebih konkret dan lebih akurat, lebih tepat, lebih selaras dengan siapa kita dan apa yang kita butuhkan. Itu soal resolusi yang bagus tuh kayak gimana. Nah, kemudian soal bagaimana mengeksekusinya. Bagaimana agar bisa konsisten. Seringkali dalam hal resolusi-resolusi seperti ini, pertanyaan yang muncul nih adalah gimana agar konsisten. Kenapa? Karena kenyataannya seringkali orang membuat resolusi saat dieksekusi itu baru tengah jalan udah nggak konsisten. Kadang kalau kita bicara resolusi tahun baru itu, kadang baru nggak usah bulan Februari, baru pertengahan Januari udah berhenti gitu. Nah, sebetulnya jawaban untuk bagaimana agar konsisten tuh ada sangat banyak versinya. Kalau lu tanya ke orang lain mungkin akan ada yang berpendapat berbeda juga dari apa yang akan gue sampaikan. Tapi ini karena yang ditanya gue, ya ini adalah respon gue gitu. Yang pertama, konsistensi itu datang ketika kita merasa harus, bukan merasa sebaiknya saya gitu. Contoh, ada kerjaan, ada deadline, ada tugas apakah tugas kuliah atau tugas pekerjaan gitu ya. Deadline-nya masih sebulan lagi. Ketika awal bulan, deadline-nya akhir bulan. Ketika awal bulan, ya sebaiknya saya mulai dari sekarang sih gitu. Tapi kalau masih di level rasanya itu adalah masih sebaiknya, biasanya kita cenderung gak konsisten dan kemungkinan kita untuk menunda itu akan lebih besar. Kalau kita masih merasa sebaiknya saya mulai sekarang. Tapi ketika deadline udah tinggal 2-3 hari lagi atau tinggal sehari lagi, rasa yang muncul sudah berubah, bukan lagi sebaiknya, tapi saya harus kerja ini, saya harus mulai ini. Kenapa? Karena kalau enggak akan ada konsekuensinya. Nah, ketika kita merasa harus, ya, dan harus itu biasanya kecenderungannya kaitannya dengan konsekuensi tertentu yang ingin kita hindari. Manusia itu punya kebutuhan untuk menghindari pain, ya, dan keinginan untuk mendapatkan rasa yang positif. Nah, tapi tadi gue bilang antara kebutuhan untuk menghindari pain, rasa yang tidak enak, baik itu fisik maupun emotion, perasaan, ya, dan keinginan untuk mendapatkan rasa yang positif. Nah, kebutuhan dan keinginan yang lebih mendasar yang mana? Kebutuhan itu lebih mendasar. Jadi lebih kuat kalau kebutuhan itu. Saat kita haus, kita butuh minum. Nah, terus kalau keinginan itu kita bicara soal ya adanya air putih, adanya sama teh gitu, nggak ada kopi atau nggak ada jus gitu, misalnya jus es jeruk misalnya, atau jeruk panas atau whatever lah gitu. Nah, opsi-opsi itu udah ngomongin soal keinginan. Gitu. Nah, kalau kita lagi merasa nggak haus-haus amat, kita ngomongnya di ranah keinginan tuh. Ingin minum ini deh, ingin minum jeruk deh, ingin minum kopi deh gitu. Tapi kalau kita udah kehausan, benar-benar haus, kita punya kebutuhan, ya apa yang ada gitu. Ya air putih ya oke, atau ada teh ya udah teh deh gitu, apa gitu. Kalau udah betul-betul kehausan yang luar biasa kan. Nah, itulah kenapa kebutuhan itu selalu dorongan lebih besar dibandingkan keinginan. Nah, manusia punya kebutuhan untuk menghindari
pain ketimbang untuk mendapatkan positive feelings atau hal yang positif. Kenapa? Karena otak kita, ini kita bukan bicara psikologis, gue lagi bicara biologis nih, biologinya. Tugas utama otak kita itu bukan untuk membantu kita sukses. Tugas utama otak itu adalah untuk memastikan kita itu bisa survive. Nah, survive itu artinya kita bisa menghindari hal-hal yang oleh otak dianggap ya sebagai potensi bahaya. Kita bisa menghindari itu. Sedangkan jadi itu tugas utama yang untuk survive, bukan untuk membuat kita sukses. Kita yang harus ngajarin otak kita untuk membantu kita sukses. Kalau kita biarin otak yang ngambil alih semuanya, tugas utama otak akan memastikan kita survive, menghindari pain aja. Jadi hidupnya terus-menerus soal menghindari pain. Nah, bukan soal bertumbuh tapi menghindari pain terus. Karena by the way, yang namanya bertumbuh terkadang kita harus ada melalui masa-masa yang pain juga kan. Pertumbuhan itu ada rasa nggak nyamannya. Tapi kalau kita biarin otak kita yang ngambil alih terus, bukan kita yang ngajarin otak. Otak maunya survive terus, kita nggak akan bertumbuh. Karena bertumbuh ada painnya. Dan otak nggak mau kita pain. Jadi misalnya kita mau mendaftar sebuah tempat baru gitu. Tapi terus kita ada kekhawatiran nanti kalau nggak keterima gimana? Oh kalau nggak keterima, kalau ditolak tuh rasanya nggak enak loh. Ada pain kan? Nggak enak rasanya. Dan bagian otak yang memproses pain secara fisik maupun pain secara emosi itu bagian otak yang sama. Jadi misalnya ada bencana, ada banjir atau ada gunung meletus gitu misalnya, itu secara fisik kita dalam bahaya kan? Ada ancaman terhadap fisik kita. Nah, kita bisa sakit secara fisik bahkan bisa meninggal gitu. Nah, itu pain yang dirasakan atau saat kita dipukul atau kena panas atau kena yang dingin yang terlalu dingin itu ada pain di situ. Nah, bagian otak yang memproses physical pain ini itu adalah bagian otak yang sama dengan bagian otak yang memproses emotional pain. Nah, jadi kalau kita tadi mau daftar tapi takut nggak keterima gitu. Kalau ntar ditolak, kalau ditolak tuh sakit loh. Kalau kita nggak ngajarin otak kita, otak akan menerjemahkannya gini, ditolak sama dengan sakit, sakit sama dengan bahaya. Jangan sampai kita merasakan sakit. Dan kebutuhan menghindari pain itu lebih besar dibandingkan keinginan untuk mendapatkan rasa yang positif. Kalau kita ngediemin otak kita untuk ngambil alih, ujung-ujungnya kita nggak akan pernah berani untuk mencoba hal baru. Karena otak bilangnya itu ada potensi bahaya, ada potensi pain di sana. Akhirnya kita nggak akan bertumbuh. Nah, ini beloknya panjang tapi gue kembali lagi sekarang ke tracknya. Nyambungnya lagi tadi ke kita akan take action secara konsisten kalau kita merasa harus, bukan lagi sebaiknya. Nah, jadi kalau udah kalau udah merasa harus biasanya karena ada potensi pain. Karena ada potensi pain tertentu. Kalau nggak gue kerjain sekarang deadline ini, nanti konsekuensinya negatif nih. Nanti gue bisa nggak lulus atau gue nggak dapat promosi atau nama baik gue nanti jadi tercoreng dan seterusnya gitu kan. Kalau nggak gue selesaikan dengan baik, akhirnya kita mulai take action. Nah, so sebetulnya kita tapi bisa menghadirkan rasa harus tadi itu, ya, seakan-akan deadline tinggal sehari lagi, padahal masih di awal bulan. Nah, kita sebetulnya bisa memanipulasi otak kita untuk merasakan seakan-akan deadline itu tinggal sehari padahal masih sebulan. Nah, caranya gimana? Karena otak kita tidak bisa membedakan sesuatu yang real yang betul-betul terjadi atau sesuatu yang hanya kita bayangkan saja. Contoh, kita bisa saja memikirkan sesuatu yang terjadi di masa lalu hanya dengan memikirkannya kita ketawa-ketawa sendiri atau hanya dengan memikirkannya kita bisa nangis, sedih gitu. Kan udah lewat, kok bisa merasakan perasaannya kembali sekarang? Karena saat kita memikirkannya, kita melibatkan perasaan. Jadi kuncinya adalah dengan melibatkan perasaan. Jika saat kita membayangkan sesuatu, kita melibatkan perasaan, akan diterjemahkan oleh otak seakan-akan itu betul-betul terjadi. Sehingga otak akan memerintahkan
tubuh untuk memproduksi hormonnya, neurotransmitter, jadi biochemical yang dibutuhkan agar kita bisa merasakan perasaannya sekarang kembali dalam tubuh kita, padahal kejadian sudah lewat. Begitu juga dengan masa depan. Kita mau pergi ke sebuah tempat atau mau ketemu seseorang, belum ketemu orangnya atau belum sampai ke tempatnya, udah excited duluan, atau udah takut duluan, atau udah malas duluan. Kok bisa? Kan belum sampai tempatnya, belum ketemu orangnya. Karena saat kita membayangkan pergi ke tempat itu atau ketemu orang tersebut, kita melibatkan perasaan. Nah, jika saat kita membayangkan kita melibatkan perasaan, dipikir otak, ini terjadi sekarang. Maka otak akan memerintahkan tubuh untuk tadi memproduksi biochemicalnya sehingga kita bisa merasakan perasaannya sekarang meskipun itu belum terjadi. Nah, ini kan sebetulnya salah satu fitur otak yang kita gunakan sehari-hari nih. Nah, dengan kita sekarang menyadari fitur ini, kita bisa memanfaatkannya dengan lebih terencana dan lebih cerdas. Dengan apa? Oke, deadline-nya masih sebulan lagi sebetulnya sih. Tapi gue bisa membayangkan, menghadirkan, bervisualisasi hal-hal yang akan, dan dengan melibatkan perasaan, hal-hal yang akan membuat gue akan merasa deadline-nya tinggal sehari lagi. Atau kalau gue kalau membayangkan gimana, kalau misalnya gue nggak selesai, nanti dampak negatifnya akan bisa begini. Yang kita mau menghindari itu pain, kebutuhan untuk menghindari pain. Dan sebetulnya kita juga bisa membayangkan yang positifnya juga. Jika kita menyelesaikan dengan baik dan seterusnya, kita akan merasa bertumbuh, kita akan merasa lebih percaya diri dan seterusnya misalnya. Dan hadirkan juga, libatkan perasaan juga. Sampai otak merasa itu tuh it's really happening gitu. Ketika lo buka mata lagi itu pasti akan beda rasanya. Ini betul-betul, ini neuroscience kita bicaranya. Ini scientific, gue bukan sekedar opini ini. Gitu. Gue bicara based on science. Gitu. Nah, itu salah satu hal yang akan amat sangat membantu kita untuk bisa lebih konsisten. Satu. Nah, kedua yang akan juga membantu kita agar lebih konsisten dalam mengeksekusinya. Jangan hanya fokus pada apa yang mau dilakukan. Jadi fokusnya bukan not just on what we are doing, tapi who we are becoming. Kita menjadi orang yang seperti apa, bukan kita mau orang yang melakukan apa. Contohnya gini, gue ingin nge-gym seminggu 3 kali misalnya, contoh gitu ya. Nah, kalau resolusinya adalah nge-gym seminggu 3 kali, itu namanya resolusi berdasarkan apa yang mau dilakukan. What you want to do. It's okay sebenarnya ya. Tapi akan lebih powerful kalau fokusnya bukan lagi apa yang mau dilakukan, tapi gue menjadi fokus ke identitas. Jadi changing who you are gitu. Gue adalah orang yang menjaga kesehatan gue gitu. Jadi shiftingnya ke level identitas. Bukan lagi gue orang yang akan berusaha untuk nge-gym seminggu 3 kali. Itu struggling itu. Karena otak itu butuh konsisten. Otak itu akan mencari pola. Otak akan selalu mencari pattern. Dan itu akan membentuk belief. Kalau beliefnya itu adalah gue adalah orang yang sedang berusaha untuk lebih konsisten. Artinya lu belum konsisten. Ini meskipun lu maunya konsisten tahu, tapi cara kerjanya otak itu dia akan mencari pattern. Gue adalah orang yang sedang berusaha untuk lebih konsisten. Artinya otak akan menerjemahkan lu belum konsisten. Dengan kata lain lu gak konsisten. Jadi lu nantinya efeknya apa? Lu akan dengan mudah dalam perjalanannya menemukan berbagai macam alasan kenapa lu gak harus konsisten. Otak akan ngebantu lu menemukan berbagai macam alasan yang seakan-akan tuh logis nanti alasannya. Karena kerjaan lah, karena ada jadwal gini lah, karena tahu ada macam-macam pokoknya. Pokoknya seakan-akan logis semua. Itu otak lu sedang membantu lu untuk stay konsisten dengan stay konsisten dengan personality yang lu yakini tentang diri lu. Label yang lu berikan pada diri lo. Dengan kata lain, belief lu akan who you are. Orang yang sedang berusaha, artinya orang yang tidak konsisten. So, ketika kita shifting identitas, bukan hanya apa yang mau dilakukan, tapi gue adalah orang yang menjaga kesehatan gue dengan rajin,
Dan meskipun awalnya akan terasa aneh, akan terasa kan gue bukan orang kayak gitu sekarang. Tapi dengan repetisi itu akan sangat membantu. Gitu. Repetisi dengan terus affirming itu, lu mulai secara bertahap, lu mulai mengikis belief yang lama. Secara bertahap lu mulai membentuk belief yang baru akan siapa diri lu, akan identitas lo. Ketika otak udah align sama identitas baru yang dibentuk, akan lebih mudah untuk konsisten dalam menjalankannya. Karena dia tidak perlu bertentangan. Gue sekarang nge-gym seminggu 3 kali, pas minggu awal biasanya masih konsisten kan. Minggu pertama, minggu kedua. Tetapi di otaknya terus memahami bahwa gue itu adalah orang yang gak konsisten. Jadi akan selalu ada pertentangan. Jadi sulit sekali nanti. Bukan nggak bisa, tapi jauh lebih struggling prosesnya. Nah, tapi ketika lu juga bermainnya nggak hanya di level apa yang mau dilakukan, tapi who you are as a person, gitu ya. Itu ketika proses shifting dari level identitas itu akan sangat membantu kita untuk lebih konsisten. Karena kalau di identitas itu semakin berubah dan telah berubah akhirnya, otak akan lebih mudah karena otak akan mencoba mengikuti sama pola yang ada tentang siapa diri kita. Nah, terakhir yang ingin gue sampaikan adalah, ini video cukup panjang nih. Gue gak nyangka akan sepanjang ini. Dalam perjalanannya, pahami bahwa orang yang emang pada umumnya itu dia konsisten pun bukan berarti gak ada naik turunnya. Oke. Orang yang mungkin selama bertahun-tahun selalu nge-gym, misalnya tadi contoh nge-gym tadi, atau selalu misalnya olahraga yang lain atau menjaga pola makannya atau hal-hal habit-habit yang baik yang selalu dijalankan udah bertahun-tahun, itu pun juga bukan berarti tidak ada masa-masa dia terus dropnya. Itu manusiawi gitu. Nah, jadi yang ingin gue sampaikan, ketika ada momen dalam lo menjalankan apa yang menjadi resolusi lo itu, ada kalanya terus atau ada down, ada kala tidak terlaksana apa yang mau dilakukan secara rutin itu misalnya. Jangan terlalu judgmental sama diri sendiri. Be compassionate, yang berwelas asih sama diri sendiri. Oke, it's okay kok gitu. Hati-hati dalam memaknai masa-masa saat lo ada kegagalan. Gitu. Lihat sisi positifnya. Lo sudah menjalankan sejauh ini, lo sudah memulai dan lu udah maju 3 langkah, lu maju 3 langkah, mundur 2 langkah, itu tuh tetap 1 langkah lebih maju. Lu maju 6 langkah, mundur 3 langkah, lu tetap 3 langkah lebih maju dibandingkan saat titik 0 lu kan gitu. So, yang compassionate sama diri sendiri ketika momen-momen seperti itu muncul, dan momen-momen seperti itu akan amat sangat mungkin muncul gitu dalam perjalanan kita manusia. So, all the best. Selamat tahun baru, atau selamat menjalani tahun baru, atau kapanpun lo nyimak video ini sebetulnya selamat menjalani sisa hidup lo. Bisa hari ini lo buat resolusi baru kan, gue nggak tahu lo kapan lihat video ini. Gunakan simbol apapun yang lo pakai, nggak harus tahun baru sekali lagi. Yang penting adalah niat dibaliknya dan bagaimana kita menjalankan itu kan. Kenali diri kita dan hadirkan rasa tadi itu menjadi penting. Bagaimana kita mengelola pikiran kita, mengelola otak kita agar kita bisa lebih konsisten, lebih merasa harus untuk menjalankan. Harus dan ingin lebih tepatnya. Bukan hanya harus dan ingin untuk menjalankan. Dan dalam perjalanannya juga be compassionate, yang berwelas asih sama diri sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bermanfaat, dimanfaatkan. Dan juga share video ini juga ke yang lain juga. Dan insya Allah juga jadi bagian dari amal baik kita semua juga, mudah-mudahan. Thank you. Assalamualaikum.